إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل رمضان شهر المباركة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل إليه الكتاب لسائر الأمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, segenap jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian kami dari Masjid Darut Taqwa Dukuh Kupang, Surabaya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat sekeluarga. Amal ibadah kita di bulan mulia ini diterima oleh Allah dan yang selanjutnya bisa menuntaskan sampai akhir Ramadan nanti, dan senantiasa diberkahi kita semuanya panjang usia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah dan kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Dr. Suprapto Samsi. Insyaallah mudah-mudahan amal-amal beliau luar biasa. Teringat betul sejak saya di Darut Taqwa tahun 90-an ini, beliau selalu setiap mau Ramadan atau Ramadan itu selalu memberikan sumbangsih untuk orang-orang yang ada di masjid, entah itu berupa sarung atau apa gitu. Luar biasa amal-amal kebaikan beliau, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa beliau kalau toh ada insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk min ahli husnil khatimah wa min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan waktu yang singkat ini, tidak usah panjang-panjang ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah dimotivasi Allah di dalam surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi kula jenengan dipanggil Allah, diperintahkan Allah untuk segera cancut tali wondo singkat lengan baju untuk semangat juang kita baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Panjenengan yang ringan-ringan rawuh teng masjid yang rumahnya dekat seperti saya, alhamdulillah. Panjenengan yang rumahnya jauh, ini ada jamaah yang paling jauh ini, Kak Pul dari Manuan ya. Ini beliau alhamdulillah. Pak Joko sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah ini yang jauh-jauh ini insyaallah pahalanya semakin banyak ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihad di jalan Allah baik dengan harta benda kita, dengan diri-diri kita. Dengan harta benda itu ya orang kok terus sekonyong-konyong lebokno kotak infak itu tidak harus begitu. Panjenengan rawuh mriki itu kan pakai bensin, ya kan? Walaupun bensin saiki gak ono, Pertalite langka, Pertamax mahal. Ya, saiki apa sing gak naik ya? Sing gak naik mek ana sing gak naik itu sesuatu yang di bawah meja itu gak naik ini. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini menggambarkan bahwa panjenengan jihad di jalan Allah baik dengan harta benda panjenengan maupun dengan diri-diri panjenengan. Yaitu fi sabilikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik buat panjenengan semuanya. Nah, di sini lalu kemudian setelah ayat itu diturunkan, setelah ayat itu disampaikan kepada mayoritas, itu ternyata ada beberapa minoritas yang kemudian disampaikan begini. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum
wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Jadi antara orang-orang yang diperintahkan berjihad itu, jamaah sekalian, ternyata ada sekelompok orang yang tolok ukurnya perjuangan, tolok ukurnya sebuah ibadah itu bukan lagi dibingkai dengan keimanan, melainkan ada satu orientasi dan sebuah kepentingan. Engko nek aku berjuang melok Muhammad iki engko kira-kira aku oleh apa? Ya. Makanya di NU maupun di Muhammadiyah itu selalu bilang begini kiai-kiai kita itu. Kalau Anda masuk di NU atau di Muhammadiyah, sama dengan di Darut Taqwa ini. Kalau Anda masuk di Darut Taqwa ini, bukan apa yang kita ingin dapatkan dari sini, tapi apa yang kita berikan untuk masjid yang mulia ini. Seperti itu, semboyan-semboyan termasuk di Gontor apa itu ya, Lirboyo, Ploso itu. Itu seperti itu semboyannya. Apa yang ingin kita dapatkan ya, atau apa yang ingin kita berikan. Nah, ternyata di antara sekian yang mendapatkan firman Allah itu, lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Tidak semua yang kemudian mengikuti jejak Rasulullah, melainkan ada seseorang yang lau kana 'aradan qariba, seandainya ada satu kepentingan yang bisa diraih dari keuntungan dunia, dan itu lebih cepat, lebih mudah, wasafarong qasidan, dan perjalanan yang dekat ya, yang tidak memerlukan jerih payah ya, itu maka lattaba'uka, mereka pasti akan mengikutimu. Ngapunten, seandainya ya, dalam konteks berpuasa, seandainya orang yang berpuasa ini, bagi orang yang berpuasa langsung dapat pahala 5 juta umpama. Ya, tidak usah 5 juta. Sekali panjenengan puasa 1 hari dapat pahala 1 juta rupiah. Berarti 30 hari berapa itu? Ya 1 bulan. 30 hari 30 juta, bayangkan. Insya Allah Pak, tidak ada orang yang tidak puasa. Ya, itu. Tapi karena di sini kan masalahnya masalah keimanan. Ya, masalah keimanan. Jadi tidak bisa diukur dengan materi duniawi, melainkan dapat kita raih nanti di ukhrawi, sampai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalan ibadah puasa itu disediakan ya, fil jannati babun yuqalu ar-rayyan. Di surga itu nanti ada pintu khusus spesial buat panjenengan orang-orang yang berpuasa Ramadan yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Nggih. Ar-rayyan itu artinya apa? Pintu kepuasan, Pak. Kepuasan, keridhaan yang tidak bisa diukur dengan nikmat apapun ketika kula jenengan di dunia. Itu sebagai apresiasinya Allah Subhanahu wa taala buat panjenengan yang berpuasa selama bulan suci Ramadan. Ya. Tapi itu kan di akhirat. Lah umumnya orang itu satu berupa empirik gitu. Yang kedua kadang-kadang materialistik. Itu manusia. Sehingga ada bonus berapapun di bulan suci Ramadan ini lumayan ini Pak. Ya, ada loh beberapa masjid itu kalau awal itu, kemarin saya di Wonorejo itu, persis seperti hari raya itu Pak. Di gang itu sampai ditutup total, dibuat soft sholat ya, untuk jamaah bapak-bapak di masjid, yang ibu-ibu lurus sak gang ngoten. Nah, iku nek udan ya apa iku? Apa gak misbar, grimis bubar. Ya. Sampai segitunya. Wah hebat ini sampai akhir gini Ustaz ya, saya tanyakan. Alah mungkin paling seminggu lah wis kalong Ustaz. Ya Allah subhanallah ya. Jadi kenapa ya? Karena tidak meyakini bahwa ternyata justru semakin akhir Ramadan itulah puncak-puncaknya kula jenengan memanen pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang kan tidak paham itu. Ya, di sini ya Mas, wasafarun qasidal latabauka. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Namun karena perjalanan itu ya sangat berat, sangat jauh, ya, maka alaihimus syuqqah. Mereka merasa ogah-ogahan. Ya. Tidak semudah ketika panjenengan antri apa itu? Katakanlah ada bonus HP murah gitu ya. Bisa-bisa Pak Ahya ngejak anak-anaknya. Sampai segitu yang antri ya Pak ya. Masya Allah. Ya. Itulah ya namanya juga manusiawi. Tapi kalau jenengan sebagai orang beriman, pedomannya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, ya, maka ada syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqum minan nar. Itu klasifikasi.
Dalam Ramadan ini nanti akan terseleksi dengan alami secara sendirinya bahwa Ramadan pertama, kalau dalam konteks bahasanya almarhum Kiai Zainuddin MZ itu, babak penyisian gitu. Penyisian. Ibarat panjenengan melok pembalap ini, bapaknya Pak Arif ini pembalap. Ya di Mandalika, di Rewangi nekakno pawang udan, penyisian banyak. Ya, penyisian banyak. Mari ngono terus semifinal. Dan nanti yang terakhir finalnya itu alaihimus syuqqah. Ya. Tapi semakin berat al ajru bi qadri ta'am. Pahalane kula jenengan beribadah itu tergantung bagaimana jerih payahnya. Bagaimana kangelannya. Semakin berat apa yang diujikan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar pula pahala yang diberikan kepada panjenengan semuanya. Bahkan orang munafik itu Bapak Ibu karena tidak percayanya dengan urusan ukhrawi, mereka bahkan wasayahlifuna billahi lawistata'na la kharajna ma'akum. Jadi direwangi ngeten, kakean alasan Pak maksudnya. Demi Allah Muhammad, kok umpama aku gak repot jane ya kepengin nek melok sampean berjuang. Umpama kok gak ada-ada ngono soalnya aku yang ninggalno bojo, engko bojoku nek aku mati bojoku lak rondo umpama iki. Lho, ngoten niku demi Allah, mereka berani bersumpah demi apa? Menyelamatkan dirinya, punya dalil supaya nanti dia bisa berjuang dengan Muhammad dan dimaklumi sama Muhammad. Karpe ngoten ngoten. Padahal di situ ada yuhlikuna anfusahum. Justru dengan sumpah-sumpah mereka wis gak gelem melok berjuang, nggih, meremehkan. Lalu kemudian cari alasan disertai dengan sumpah yang tidak dikenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang justru akan membinasakan mereka. Akan menghancurkan mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kebohongan mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di ayat 43 karena sangat pendek saya teruskan sekalian, afallahu an kalima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Afallahu anka, Allah itu memaafkanmu Muhammad. Ya. Lima adzinta lahum. Kenapa kamu mengizinkan orang yang seperti itu untuk tidak ikut berjuang bersamamu? Mereka itu hanya cari-cari alasan saja. Ngoten. Jadi sakjane ngoten Allah kepengin napa nggih menegur Kanjeng Nabi tapi secara halus. Sakjane kon kok ojo ngono Muhammad tapi gak apa-apa wis tak sepuro ngoten. Cara bahasane kita. Ya. Artinya orang yang cari alasan itu jangan mudah diperbolehkan untuk tidak ikut berjuang. Harusnya dipaksa itu. Ini juga menggambarkan bahwa kula jenengan kalau ngajak ibadah putra-putrinya, bahkan mengajak diri kita untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan sebagainya, itu harus melalui tanda kutip pemaksaan. Lek gak dipaksa gak iso rawuh mriki, Pak. Nggih. Sering saya mengingat itu teman-teman Pak Ilham apa itu Pak Ponidi itu ngendikan, "Loh, nek maku papan ya, maku kayu, niku biasanya niku lak nggih mesti dituthuk kali keras nggih. Lek sampean tuthuk alon-alon, ngek ya ora masuk-masuk." Gitu. Harus dengan keras dulu jebret. Lah nanti kekerasan itu baru menjadi sebuah kebiasaan dan pembiasaan. Maka di sini Rasulullah mungkin ya karena apa ya, rasa kasihannya, merasa ya tidak tahu ya hatinya itu bagaimana. Nah itu diiringkan sama Allah, diingatkan Allah, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Sampai engkau benar-benar tahu secara selektif di antara sekian orang itu yang beralasan semata atau memang benar-benar tidak mampu. Mungkin karena kelemahannya, usianya, karena kondisinya, ya, karena situasi dan lain sebagainya. Ya, ini kesimpulannya adalah ketika ada perintah berjuang di jalan Allah, panggilan Allah untuk menghadap Allah, tolong kita tidak banyak alasan untuk tidak mendatanginya. Tapi kalau memang ada uzur, insya Allah dimaklumi. Maka di sisi yang lain kita juga tidak kemudian suuzon kepada orang lain. Iki kok gak teko iki jangan-jangan ketiduran iki. Ini tidak atau jangan-jangan ini malas gini-gini dan sebagainya. Semuanya dikembalikan kepada Allah karena yang tahu kondisi situasi seseorang hanya seseorang itu dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang penting kita jangan dibuat-buat alladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin itu.
Jadi benar-benar kita ini dusta apa benar yang kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak ikut berjuang di jalan Allah itu. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian, termasuk mujahadah kita di bulan yang mulia, di bulan yang barokah ini, ya, benar-benar kita lakukan semata-mata agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu amali ibni adam lahu illa shaum, ya, fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal ibadah apapun itu kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, semua kembali kepada anak Adam sendiri. Illa shaum, kecuali ibadah puasa. Hubungannya dengan Ramadan itu bahwa kula jenengan ketika sudah masuk Ramadan itu berarti kula jenengan sudah masuk dalam ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dihubungkan dengan tadarus Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini sebagai simbol ahlullah, ya, ahlul Qur'an, ahlullah. Ini panjenengan yang selalu berpegangan kepada Al-Qur'an yang notabene diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka disitulah mudah-mudahan kula jenengan diakui atau mendapat legitimasi sebagai keluarganya Allah, sebagai ahlullah yang insya Allah akan diridhoinya, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wa akrimna wa barik lana fi syahri Ramadan wa sahih ajsadana ya Allah littaqwa wa ta'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tilawatana wa tamim taqsirana ya Allah wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya wad din. Allahumma dfa' 'annal balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa dalam kajian ini ya Allah. Berikan kami dengan ampunanmu, seluruh ampunanmu ya Allah kepada kami, kepada keluarga kami, ayah bunda kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Berkahi kami dan keluarga kami, rizki dan aktivitas kami, serta berkahi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan yang mulia ya Allah. Berikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat, sehingga bisa menunaikan ibadah dan taat. Ya Allah, Engkau berikan kami rizki yang halal barakah, agar bisa berzakat, infak, sedekah, beramal jariyah ya Allah, dan bisa berziarah ke Makkah, Madinah suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, ibu-ibu, bapak-bapak bisa mirsani channel YouTube Darut Taqwa, nggih. Di sini ada beberapa kajian yang direkam sama anak-anak remas. Itu jenengan bisa menyaksikan di channel YouTube apa Pak Mustafa? Oh, masjid ya, Masjid Darut Taqwa, nggih. Dan tolong jangan lupa like apa itu? Like, share and subscribe. Ya, untuk media dakwah kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.